Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait daerah yang sudah menyerahkan SK P3K guru kepada calon pelamar. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa cek di daerahnya masing-masing. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait penyerahan SK P3K ataupun penetapan nomor induk P3K guru ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, jadi ini dia teman, instansi daerah yang sudah menyerahkan SK P3K guru kepada calon pelamar, yaitu tepatnya di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang dikutip di Instagram resminya yaitu di Pemkab Polman. Kita langsung saja baca. 132 orang CPNS dan P3K lingkup Pemkab Polewali Mandar terima SK CPNS atau P3K. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyerahkan SK CPNS atau P3K bagi 20 perwakilan CPNS atau P3K usai upacara apel pelayanan publik di halaman kantor Bupati. Total sebanyak 132 orang yang terdiri dari 47 orang CPNS dan P3K non-guru sebanyak 32 orang dan 53 orang P3K guru tahap 1. Dari jumlah tersebut, selanjutnya para CPNS atau P3K menerima SK atau CPNS P3K di Aula BKPP Kabupaten Polewali Mandar. Di kesempatan ini juga berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira ya teman, terutama bagi pelamar P3K guru, yang mana untuk SK P3K ini sudah ada instansi yang menyerahkan SK P3K-nya. Nah, jadi artinya BKN ini sudah menetapkan nomor induk P3K. Nah, jadi daerah-daerah lain ini tinggal menunggu waktu saja teman, tinggal menunggu waktu saja tergantung dari BKD ataupun daerahnya masing-masing. Teman-teman bisa cek di website BKD masing-masing instansi yang dilamar ataupun teman-teman bisa mengecek di sosial media masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian instansi daerah yang kedua yang sudah ada titik terang terkait SK P3K ini yaitu di PKD Provinsi NTB teman, yang mana ini dikutip langsung di Instagram resminya yaitu BKD Provinsi NTB, yaitu kegiatan rapat koordinasi penetapan nomor induk P3K, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021. Kita langsung saja baca. Kegiatan rapat koordinasi penetapan nomor induk P3K, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021. Dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB dan dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi NTB, Sekda Kabupaten atau Kota se-NTB dan Kepala BKD Provinsi NTB dan Kepala BPSDM Provinsi NTB dan Kepala BKPSDM Kabupaten atau Kota se-NTB. Pada rapat koordinasi tersebut membahas penetapan TMT SK bagi P3K Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-NTB yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 TMT SK disepakati 1 Mei 2022. Nah, jadi ini untuk di BKD Provinsi NTB teman, yang mana untuk SKTMT ini disepakati tanggal 1 Mei 2022. Nah, jadi masing-masing instansi ini berbeda teman, tidak sama terkait penetapan TMT SKP3K ini. Hal tersebut dilakukan karena seleksi tahap 3 belum dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke BKN RI untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkab atau Kota se-NTB. Nah, jadi masing-masing daerah ini tidak sama ya teman, tidak sama terkait TMT SKP 3K ini. Kemudian, dalam aturan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, yaitu di bagian ke-7 pasal 29 terkait pengangkatan P3K, kita lihat di sini. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 diangkat sebagai calon P3K. Kemudian calon P3K yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil
pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau P3K sejak bersangkutan ditetapkan sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK. Nah, jadi ini sesuai dengan keputusan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Kemudian yang keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, jadi setelah melakukan pemberkasan, yaitu berkas-berkas sudah diunggah di portal SSCSN, maka selanjutnya PPK ini akan menyampaikan, teman-teman, menyampaikan usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN. Kemudian ayat yang kelima, penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, jadi berdasarkan aturan, setelah PPK pejabat pembina kepegawaian ini melakukan usul kepada Kepala BKN terkait penetapan nomor induk P3K, maka selanjutnya BKN ini akan menerbitkan, teman-teman, akan menerbitkan nomor induk P3K yaitu paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian, yaitu kurang lebih sekitar 1 bulanan, teman-teman, 1 bulanan, yang mana nantinya BKN akan menerbitkan nomor induk P3K masing-masing pelamar. Jadi seperti itu. Dan PPK atau pejabat pembina kepegawaian nantinya akan menyerahkan SKP3K itu kepada calon pelamar. Nah, contohnya seperti di Kabupaten Poliwali Mandar yang tadi. Jadi seperti itu untuk aturan, yaitu 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Kemudian pasal 31, P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 4 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Nah, jadi nantinya peserta yang sudah menerima SK ataupun SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, maka nantinya akan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon P3K. Nah, jadi keputusan pengangkatan P3K ini akan ditetapkan setelah calon P3K ini menandatangani perjanjian kerja yang terdiri dari ini, ya teman. Perjanjian kerjanya ini terdiri dari ini. Ini adalah isi perjanjian kerja yang nantinya akan ditandatangani oleh calon P3K. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 4 paling kurang memuat. Nah, jadi ini, teman, tugas yang pertama, kemudian target kinerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu masa perjanjian kerja dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Jadi seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban, kemudian larangan, dan juga yang keenam yaitu sanksi. Nah, jadi itu dia, teman-teman, informasi dari admin terkait penyerahan SKP3K Guru. Dan admin doakan semoga di daerah-daerah lain ini segera menyusul, ya teman, segera menyusul terkait penyerahan SKP3K ini. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.